Ibu Dr. Anda Maria Teresia Danung, MSI, selaku pembimbing 2. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Gulma merupakan bagian dari tanaman pengganggu yang tumbuh pada areal budidaya sawah termasuk pada areal persawahan Welbaki, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap gulma. Dalam pengendalian gulma, diperlukan kajian keanekaragaman gulma untuk mengetahui jenis-jenis gulma yang tumbuh di areal persawahan tersebut. Pengetahuan tentang struktur dan komposisi vegetasi gulma tidak akan diketahui secara baik jika tidak dibuat database tumbuhan gulma padi. Oleh karena itu, peneliti telah melakukan penelitian dengan judul Struktur dan Komposisi Gulma Tanaman Padi Orisa Sativa pada areal persawahan Welbaki, Desa Welbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana komposisi dan struktur vegetasi gulma padi di areal persawahan Welbaki, Desa Welbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian bisa dilihat pada file yang sudah dikirimkan. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 di areal persawahan Welbaki, Desa Welbaki, Kecamatan Kupang Tengah. Yang berikut saya langsung lanjut ke prosedur kerja. Prosedur kerja. Untuk yang pertama, analisis struktur dan komposisi. Dipilih 3 areal Welbaki, mewakili areal pengamatan, yaitu dekat pantai sebagai stasiun 1, tengah sebagai seter. Kemudian pada masing-masing stasiun dibuat 25 plot sebanyak 25 plot berukuran 1 x 1 meter. Jenis tumbuhan diambil fotografinya, kemudian dikoleksi untuk dilakukan identifikasi. F. Variabel pengamatan meliputi yang pertama, variabel taksonomi tumbuhan gulma. Dan yang kedua, data struktur dan komposisi gulma, yaitu mencatat secara langsung di lapangan, yaitu jenis gulma dan jumlah individu. Data tersebut dianalisis untuk memperoleh indeks nilai penting, indeks keanekaragaman, indeks kesehatan komunitas atau tipe vegetasi. Hasil analisis tanah. Yang berikut analisis data. Data dianalisis secara deskripsi, dan ditabulasi dalam bentuk persamaan. Pada stasiun 1 diperoleh gulma, di mana dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 5 jenis gulma rumput, 4 jenis gulma daun lebar, dan 2 jenis gulma teki. Pada stasiun 2 diperoleh 18 jenis gulma, di mana 8 jenis gulma daun lebar, 6 jenis gulma rumput, dan 4 jenis gulma teki. Dan pada stasiun 3 diperoleh 14 jenis gulma, di mana dikelompokkan ke dalam 3, yaitu 5 jenis gulma daun lebar, 5 jenis gulma rumput, dan 4 jenis gulma teki. Yang berikut, struktur vegetasi gulma pada areal persawahan Welbaki. Dapat terlihat pada grafik ini, di stasiun 1, di mana menunjukkan bahwa indeks nilai penting tertinggi, yaitu pada jenis gulma Bulbochenus maritinus L, sebesar 55,848%. Pada stasiun 2, indeks nilai penting tertinggi yaitu pada jenis gulma Cyperus elatus, sebesar 79,6%. Dan pada stasiun 3, jenis indeks nilai penting tertinggi yaitu pada jenis Bulbochenus maritinus L, sebesar 67,9%. Yang berikut indeks keanekaragaman vegetasi gulma pada areal persawahan Welbaki. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa indeks nilai penting H aksennya itu sama dengan 0,683675, yang berarti bahwa nilai keanekaragaman vegetasi gulma pada area persawahan Welbaki tergolong rendah. Rendahnya nilai keanekaragaman vegetasi pada areal ini diduga karena kebiasaan para petani di Desa Welbaki dalam pengendaliannya selalu menggunakan pupuk pestisida, sehingga menyebabkan banyak kehilangan unsur hara yang berujung pada ketidakstabilan komunitas gulma tersebut.
Yang berikut indeks kesamaan komunitas atau tipe vegetasi. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa indeks kesamaan tertinggi yang dibandingkan yaitu pada stasiun 1 dan 3 sebesar 22%. Diikuti stasiun 1 dan 2 sebesar 19%, dan yang terendah stasiun 2 dan 3 sebesar 16%. Bab 5 penutup. Kesimpulan. 1. Diperoleh 26 jenis gulma pada area persawahan Nilbaki. Yang kedua, indeks nilai penting pada stasiun 1 jenis gulma Bulbopsinus maritimus L sebesar 55,84%. Yang stasiun 2 jenis gulmanya Cyperus elatus sebesar 79,55%. Dan stasiun 3 Bulbopsinus maritimus L sebesar 67,94%. Yang ketiga, indeks keanekaragaman pada desa Nilbaki tergolong rendah. 4. Indeks kesamaan komunitas tertinggi yang dibandingkan yaitu stasiun 1 dan 3 sebesar 22%. Saran, perlu dilakukan penelitian tentang struktur dan komposisi gulma pada area persawahan, namun dilakukan dengan perhitungan terhadap penutupan atau cover. Demikian hasil presentasi saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Eudesia. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan. Dalam sesi pertanyaan ini diharapkan penguji memanfaatkan waktu kita sepakati itu sebelumnya, yaitu maksimal 8 menit. Saya memulai dengan penguji kedua, yaitu Ibu Grace. Mari Ibu Grace, silakan. Ya, Mbak. Dan mahasiswa mencatat seluruh pertanyaan ya. Ya, silakan. Iya, halo. Halo. Rudi, selamat pagi Ibu Danung, selamat pagi Ibu Demak, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, selamat pagi. Iya, jadi saya mulai dengan beberapa saran karena kita dibatasi waktu. Betul. Maka hanya beberapa pertanyaan mungkin saya kurangi, hanya saran. Jadi dicatat baik-baik. Eudesia? Ya, Ibu. Ya, dengar Ibu. Suara Ibu, kan? Dengar, Ibu. Halo? Iya, jadi nanti dicatat ya. Mungkin ada beberapa yang perlu klarifikasi atau mungkin ada yang kau bisa menjawab, silakan. Yang pertama, saya mulai dulu dari judul. Judul dengan ada beberapa kalimat lainnya itu teristimewa di abstrak dengan di pendahuluan itu. Kalau di judul itu Anda buka dengan kata struktur dan komposisi. Sedangkan lain-lain itu mulai dengan komposisi dan struktur. Dan di dalam tinjauan pustaka, ini saya langsung lanjut ya. Bisa tangkap maksudnya kah? Tinjauan pustaka juga itu dijelaskan struktur saja, pengertian struktur. Sedangkan atau struktur vegetasi dan komposisinya tidak. Nah itu perlu ditambah nanti itu. Ya, ada perbedaan antara struktur dan komposisi kan, Eudesia? Ya, Ibu, ada Ibu. Ada perbedaan, tetapi tidak terlihat di sana. Ya, yang kedua itu di abstrak, karena ini bukan menjadi tujuan penelitian Anda, itu deskripsi dan klasifikasi, bukan tujuan. Sehingga karena di sini adalah penelitian ekologi, maka sebaiknya itu deskripsi dan klasifikasi itu dieliminir. Tidak usah dikasih masuk dalam abstrak. Karena ini perbedaan antara penelitian ekologi dan penelitian taksonomi. Nah, jadi itu dikasih di exit saja. Dan kau punya permasalahan dan tujuan itu adalah bagaimana struktur dan komposisi kan? Jadi itu saja dimasukkan yang walaupun nanti akan mencari atau mengidentifikasi jenis tanaman, tapi tidak perlu dimasukkan di sana. Yang berikut itu yang ada teknis ya, ada yang teknis, ada yang substansi ya. Kau harus bedakan, tetapi itu semua harus dibetulkan, harus diperbaiki. Misalnya salah satu kata menunjukkan itu 2K. Itu teknis, tapi itu fatal juga. Dari segi bahasa Indonesia itu salah. Harus 2K.
Daftar lambang diperbaiki. Ya, Ibu. Eudesia, itu misalnya CO2. CO2 salah tulisnya itu. Kalau salah tulis maka salah. Nanti maksudnya juga beda. Ya, itu satu contoh dengan Ya, Ibu. lain-lain. Baik, Ibu. Sekarang kita masuk di pendahuluan atau latar belakang. Saya lihat di situ. Alinea ketiga, keempat, ada bahasa-bahasa yang tidak nyambung. Sebetulnya kalau misalnya kata sedangkan itu kan harusnya ada sambungnya, tapi di situ tidak ada. Nanti aku lihat sendiri ya. Tidak tuntas Ya, dia. Ibu. Sudah itu, ini yang saya mau tanya. Akibat yang terjadi dari penurunan itu juga ada kata di alinea yang ke 1, 2, 3 itu ada kalimat di situ yang bilang akibat yang terjadi dari penurunan tersebut akan kehilangan hasil. Itu diedit lagi itu, tidak baik itu kata-kata itu, ya. Nanti diperbaiki lagi itu. Kemudian di alinea keempat tadi saya bilang, lalu itu ada satu referensinya Koh Huan. Koh Huan itu dia penelitian di mana ini Koh Huan ini? Itu kenapa tidak dimasukkan dalam relevansi ini penelitian yang relevan? Oh, iya, baik, Ibu. Kenapa tidak dimasukkan? Karena kalau masukkan di sana akan terlihat dia penelitiannya di mana ini Koh Huan. Apa? Jadi mengenai apa? Karena dijadikan sebagai untuk membandingkan dengan penelitianmu. Maka dia harus dimasukkan. Ya. Sudah? Ya, Ibu. Kemudian di latar belakang itu, ya, sekarang saya mau tanya, apakah produksinya menurun? Ini kan kelihatannya dari bahasamu, saya menerjemahkan dari bahasamu atau kalimatmu bahwa produksi menurun itu karena gulma. Sekarang ini menurun ya. Itu hasil wawancara. Jadi menurunnya hasil persawahan di Nolbaki itu akibat dari gulma yang sekarang muncul. Apa dulu tuh tidak ada gulma? Ataukah apakah gulma itu sangat berpengaruh besar terhadap penurunan hasil? Dan sejauh mana atau sebesar berapa penurunan hasil di sana yang dikarenakan atau disebabkan oleh gulma? Coba engkau jawab sedikit dulu. Iya, coba dijawab sedikit dulu itu. Ya, Ibu. Ini di areal Nolbaki itu dulu memang ada gulma, tetapi yang saya ambil dia punya jurnal tentang ini penurunan produksi itu pada tahun-tahun kemarin karena baru diangkat kalau salah satu penurunan ini hasil dari padi di sana itu yang disebabkan oleh gulma. Jadi baru diangkat kemarin-kemarin. Sebelumnya sudah ada gulma, tapi belum ada yang mengangkatnya ke ini jurnal, Ibu. Tapi itu hasil wawancara katamu itu, dan wawancara dengan masyarakat. Apa betul? Lalu yang dulu itu, yang lalu itu memang tinggi karena tidak ada gulma begitu. Jadi ini dianu lagi ini bahasanya. Jangan seolah-olah dulunya itu tidak ada gulma, sekarang baru ada gulma begitu. Dilihat secara keseluruhan itu. Lalu ada oleh karena itu diperlukan kajian pada setiap tahapan. Nah, itu ada kata perlu diadakan kajian pada setiap tahapan dan perkembangan padi. Ini apakah Anda lakukan? Karena ini diantar dalam latar belakang. Kalau diantar dalam latar belakang berarti itu adalah satu permasalahan. Ini kan permasalahan, latar belakang permasalahan. Akibat dari permasalahan itu maka engkau harus mengangkatnya dalam penelitianmu. Tapi apakah ini kau angkat dalam penelitianmu? Ya, perlu kajian tentang tahapan dan perkembangan tadi untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, itu apa maksudnya ini, Eudesia? Iya, nanti itu dianu ya. Ya. Mana? Ya, Ibu. Iya, nanti dianu lagi diperbaiki itu ya. Dilihat kembali ya.
Ini karena kita dibatasi waktu ini, jadi Ya, memang. Ibu, baik, Ibu. Ya, Ibu. Lalu ada alinea kelima. Alinea kelima itu sudah dekat-dekat mau selesai. Ada kata pengetahuan tentang komposisi gulma padi juga struktur vegetasi menggambarkan bentuk penyebaran. Itu juga alinea itu juga dikaji kembali lagi itu ya. Dia itu perlu diperbaiki. Ya, itu. Ibu. Kemudian terakhir alinea terakhir dari pendahuluan berdasarkan keterangan-keterangan di atas itu perlu diedit kembali, bukan keterangan ya, apalah katanya lebih bagus ya, penjelasan atau latar belakang atau dengan kata lain jangan bilang keterangan sangat minim dan sangat terbatas sekali itu pengertian keterangan ya. Lanjut. Ya, Ibu. Baik ya, itu jangan diputar-putar itu komposisi struktur, sebentar ada struktur komposisi terbolak-balik itu. Tetap dia harus konsisten ya. Ya, Ibu. Konsisten. Ya, Ibu. Dengar ya, masih dengar kok? Lalu, ya, di tinjauan pustaka perlu ditambah ya. Ya, Ibu. Ini saya tidak melihat ini, Desia, ini sebelum saya masuk di hasil. Ya, saya tidak melihat engkau penelitiannya ini kan saya mau masuk di hasil sudah ya. Ya, Ibu. Engkau penelitian ini di areal yang tidak ada padinya atau di sana ada di tanaman padi. Ada tanaman padi kan? Padi, Ibu. Ada, Ibu. Tanaman padi itu umur berapa? Ini kurang lebih 1 bulan, Ibu. Ini tidak ada di sini di kau punya penjelasan. Kemudian, itu kau adakan di bulan berapa, Edusia? Ini bulan lakukan penelitian di bulan berapa? Ya? Juli sampai Agustus, Ibu. Itu masalahnya di situ. Kau penelitiannya di bulan Juli dan Agustus, itu bulan kemarau. Dan baik itu struktur, komposisi yang menyangkut jenis dan juga dia punya kepadatan ataupun dia punya densitas itu berbeda di bulan hujan dan di bulan kemarau. Tapi engkau berani sekali mengatakan, memberikan beberapa kesimpulan yang ini dibatasi, sebetulnya harus dibatasi oleh waktu penelitianmu. Lalu engkau dalam gambaran penelitian, ya, gambaran lokasi itu tidak dikatakan bahwa ya itu harus dijelaskan itu bagaimana dia punya keadaan wilayah. Lalu bagaimana dia punya irigasi? Itu sawah tak ada hujan atau sawah irigasi? Itu sawah irigasi atau tak ada hujan, Edusia? Irigasi, Ibu. Irigasi. Nah, itu di dalam gambaran mengenai lokasi ataupun dia punya wilayah area penelitian tidak ada dijelaskan bagaimana kok, padahal di situ yang punya judul ini tunggu saya lihat, kau punya hasil. Di hasil itu kau buka dengan kata, bentar ya, engkau topiknya itu gambaran umum areal persawahan. Gambaran umum areal persawahan ini kan kayaknya terbatas sekali di areal persawahan, tetapi isinya itu sangat minim mengenai areal persawahan, ya, mengenai persawahan. Maka saran saya ditambahkan di situ, ya, bagaimana irigasinya. Itu tidak ada ya. Sistem pengairannya itu. Apakah dia itu sawah tak ada hujan ataukah irigasi? Ya, kalau hujan itu bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana? Lalu, halo? Masih dengar? Kalau bilang tidak jelas, engkau langsung ini ya, supaya jangan habis waktu ini. Nah, kalau di irigasi itu berapa tahun sekali, berapa kali setahun ditanami? Ya, tidak ada di situ. Dia setahun itu panen berapa kali? Halo? Halo? Ya, Ibu. Setahun itu berapa kali panen mereka di sana?
itu belum ada wawancara, Ibu. Halo? Ya, Ibu. Berapa kali panen setahun? Halo? Ya, Ibu, untuk ini, untuk yang berapa kali dalam setahun itu saya belum ini tanyakan kepada Harus pemilik itu, spa, tapi anak. Engkau salah besar kalau tidak tanya itu. Ya, oh, ya, apakah dia betul-betul melulu menggunakan irigasi atau pengairan yang ada di situ, ataukah dia ini gunakan juga air hujan atau tak ada hujan? Kapan itu? Berapa kali panen? Kalau irigasi itu biasanya 2 sampai 3 kali itu bisa dalam setahun. Berapa umur daripada padi itu? Umur padi, berapa dia umur padi sampai panen sejak tanam? Ha? Ya, Ibu. Sejak tanam sampai panen itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau dari tanam sampai panen kurang tahu, Ibu. Tidak bisa, anak, salah besar kalau kau tidak pelajari itu. Jangan jawab begitu. Harus itu data yang wajib ada. Kenapa? Karena engkau nanti akan mempelajari kapan itu gulma ini dia muncul di musim ini, di umur sekian sampai dia panen gulma apa yang muncul. Beda-beda itu. Ya, berbeda. Gulma yang muncul musim hujan. Karena biasanya orang menanam, para petani itu, kalau saya punya di sini, ini kan saya di Sumba Tengah, itu 4 bulan atau 5 bulan ini sudah bisa panen. Ini bulan Juni ini sudah panen. Mereka tanam itu dari bulan Februari atau Maret itu. Begitu. Itu harus tahu. Nah, karena sekarang ini misalnya waktu kau penelitian itu 1 bulan ya, paling tidak harus tahu kapan itu dipanen. Nah, kenapa engkau berani penelitian di bulan Juli Agustus? Apa alasannya? Alasan yang pertama ini. Alasan yang pertama ini di sana pas bulan ini untuk tidak menunggu, Ibu, tidak menunggu di bulan yang tunggu bulan hujan. Jadi saya melakukan penelitiannya pada bulan Juli setelah melakukan proposal. Aduh, berdasarkan hanya karena kau tulis proposal begitu. Tidak ada pertimbangan bahwa itu rumput itu sebetulnya dia muncul paling banyak, ya, densitas, frekuensi maupun juga ya komposisi itu paling banyak terlihat pada bulan-bulan hujan, ya, ketika mungkin hujan pertama belum, ya, Januari mungkin terlalu lebat, Februari, Maret itu sudah mulai tumbuh dan dia lebat. Nah, itu variasinya sangat banyak. Nah, karena penelitiannya di bulan Juli Agustus, yang walaupun itu ada padi di sana, tetapi kau menyangkut gulma, ya, penelitian ini menyangkut gulma, sehingga saya khawatirkan ya tidak itu representatif nanti hasilnya. Apalagi kesimpulannya, engkau bilang di situ densitas, kemudian dia nanti kan melihat indeks keanekaragaman yang rendah. Nah, itu nanti berhubungan juga dengan semua itu. Ya, densitas, frekuensi, dan sampai di indeks nilai penting. Nah, sampai nanti engkau melihat indeks keanekaragaman. Ya, karena memang bulannya sudah tidak tepat. Nah, makanya, ya ini yang harus kau lihat kembali. Kemudian kau tambahkan di gambaran umum itu harus tambah. Minta data ulang lagi ya. Minta data tambahan di sana ya. Ya, Ibu. Tambah datanya, dia tanah, kapan dia ini, berapa kali dia panen, umur padi itu berapa lama, dia gunakan pupuk atau tidak. Lalu pupuk apa yang sering digunakan? Bisa rekamin ya? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa ya. Jadi itu juga selain padi, ini Nona yang paling penting ya, Eudesia. Selain padi, apakah ada tanaman lain yang ditanam di sana? Selain padi, apakah setelah padi itu dipanen ada tanaman lain? Waktu penelitian tidak ada, Bu, hanya padi saja. Iya, saya tahu itu. Jadi kau mengerti dulu Ibu ngomong ini. Kau konsen dulu. Apakah misalnya kita di sini ya, ada habis panen padi, tanam kacang, habis itu misalnya kita tanam jagung gitu kan? Tidak mungkin tanam padi campur dengan jagung dan segala macam. Halo? Kan maaf, saya interupsi.
Ya, Maaf saya interupsi karena sudah mengingat lebih kah? waktu, ya silakan Bu, Ya. saya masih memberikan waktu 2 menit yang kira-kira poin-poinnya. Nanti mengenai Iya. poin-poin Menit lagi. Ya, ya. nanti Bisa, kita kita Pak. Ya, baik. Terima kasih. iya, baik. Iya. Eudesia. Halo? Halo? Ya, Ibu. Halo, Ibu. Dengar ya. Ya, Ibu. Tambah itu ya. Ya, Jadi Ibu. dia punya waktunya kau tambah, waktu tanamnya itu berapa lama, berapa bulan. Kemudian jenis-jenis itu, di jenis-jenis nama jenis itu ada yang banyak yang agak salah. Misalnya Euphorbia hirta itu hirta ya. Ya, Ibu. Kemudian ada Ludwigia ascendens, itu bukan ascendens, ascendens ya. Nama ilmiah dilihat kembali. Ya, Ibu. Deskripsi. Ya, Ibu. Di deskripsi itu harus ada ukuran daun karena gue bilang ada yang berdaun lebar, maka deskripsi ada daun lebar, ya, daunnya ukuran daun dan lain-lain. Nah, kemudian nanti tambah di kau punya saran itu, ya, untuk peneliti lanjutan itu lihat pada tahap perkembangan padi, ya. Ya, Ibu. Jadi bulannya pada bulan apa-apa itu nanti berdasarkan kajian atau wawancara. Lalu kau tambah lagi ya, daftar pustaka DKK tidak boleh ada, ya. Lalu ada kesalahan penulisan di abstrak itu 26 jenis, yang lain ada bilang 28 jenis, ya. Ya, Ibu. Ya, Ya, saya Ibu. kira itu yang bisa saya sampaikan. Bisa direkam kah, Eudesia? Bisa, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator, Pak Refli. Baik, terima kasih Ibu Tres selaku penguji. Saudara Yudesia, silakan dicatat semua perbaikan Ya, itu, ya, Bapak. ya. Kemudian hal-hal yang dipertanyakan silakan juga dicermati sehingga ketika ditanyakan kembali pada sesi ujian berikutnya Anda sudah mempersiapkan diri. Perlu diketahui untuk kita semua, kegiatan ini saya direkam, dan ini akan menjadi bukti rubrik kita. Dan rekaman itu akan saya berikan. Sehingga saudara Indonesia juga bisa, kalau tidak jelas catatannya, nanti bisa melihat kembali rekamannya. Iya, Bapak. Baik, kemudian kita masuk ke penanya berikut, yaitu Ibu Demak. Silakan Ibu Demak, waktunya 10 menit maksimal. Oke. Terima kasih Pak Refli sebagai moderator dan juga penguji 1 dalam seminar hari ini. Saudari Eudesia, Ya, Saudari Ibu. Eudesia. Halo. Ya, Ibu. Oke, jelas ya. Ada beberapa Ya, Ibu. poin yang masukan-masukan dari saya, tolong dicatat dengan baik. Yang pertama itu Baik. untuk kita mulai dari kata pengantar. Nanti Baik, perhatikan Ibu. ya poin demi poin. Kayaknya ada nama-nama yang pengujinya nggak semua ada di situ. Nanti kamu perhatikan. Kayaknya itu masih format yang lama. Kemudian yang kedua, untuk formatnya nanti tolong sesuaikan semuanya dengan template dari Prodi, ya. Termasuk ukuran huruf, ukuran tulisan, spasi, mana semuanya itu harus kamu sesuaikan dengan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Prodi di program studi biologi ya, harus ikutin sesuai dengan template itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya mau menyarankan kamu ada foto di gambar areal persawahan Noel Baki. Nanti itu bisa dimasukkan di bab 4 gambaran umum. Itu kan ada apa derajat-derajatnya di situ ya. Titik koordinatnya, tapi saran saya juga kamu memasukkan gambar areal persawahan yang menjadi tempat penelitian kamu. Kemudian yang keempat, catatan dari saya, kamu menentukan stasiun 1 sampai 3 itu dasarnya apa? Atas dasar apa? Saya nggak melihat ada di pembahasan ataupun di pendahuluan, saya tidak di bab 3 itu tidak ada. Dasar stasiun 1 sampai 3 itu apa? Kemudian
yang kelima, catatan dari saya, kamu harus perhatikan semua penulisan kata, baik itu kata depan, kata sambung, semuanya harus ikut EYD. Jadi ada catatan-catatan nanti akan saya kembalikan yang tanda-tanda merah, nanti tolong diperhatikan. Ikutin sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan KBBI. Oke? Nah, Ya, Ibu. kemudian dalam penulisan, di pembahasan atau di mana tadi itu saya lihat, kamu tidak bisa dalam penulisan ilmiah begitu, tidak bisa kita melihat tabel di atas, itu tidak boleh, itu tidak benar ya. Jadi kamu boleh buat berdasarkan tabel 4.3 misalnya, 4.2, nggak ada istilah tabel di atas, tabel di bawah, itu tidak ada. Jadi nanti ada banyak poin-poin itu, saya sudah kasih merahin, nanti saya akan kembalikan, kamu perhatikan dengan baik. Nah, Ya, Ibu. kemudian di dalam pembahasan hasil, di dalam hasil, saya tadi setuju dengan Ibu Tres. Ibu Tres tadi sudah mengatakan di dalam pendahuluan seakan-akan gulma yang menjadi penyebab rendahnya produksi padi di Nuelbaki. Begitu ya hasil wawancara kamu, iya toh? Ya, Ibu. Ya, tapi sementara hasilnya kamu gulmanya indeks nilai pentingnya itu rendah, keanekaragamannya itu rendah. Jadi ada sesuatu yang dompleng gitu. Di halaman 3 di pendahuluan kamu mengatakan bahwa hasil padi menurun itu karena gulma gitu. Ternyata gulma di sana keanekaragamannya itu rendah gitu. Nah, jadi tapi di sana padinya menurun. Itu kenapa? Nah, itu harus kamu bahas. Itu harus kamu bahas. Nah, saya juga setuju tadi dengan Ibu Tres mengatakan bahwa mereka pakai pupuk apa gitu. Apakah bagaimana cara pemupukannya? Apakah itu juga mempengaruhi produksi padi? Jadi bukan semata-mata hanya karena gulma gitu. Nah, itu harus kamu cantumkan di pembahasan. Karena ada sesuatu yang bertolak belakang menurut saya. Di pendahuluan kamu mengatakan hasil observasi kamu, hasil padi di Nuelbaki rendah karena gulma. Tapi di hasil penelitiannya kamu, gulma di sana rendah gitu, keanekaragamannya rendah. Nah, jadi mungkin nanti di pembahasan kamu harus menambahkan memang berdasarkan wawancara hasil padi di Nuelbaki itu rendah, tapi karena apa? Faktor apa? Nggak semata-mata karena gulma. Nah, kemudian saya tadi sudah setuju juga dengan Ibu Tres, kamu ini penelitian di momen-momen kering gitu, masa-masa kering. Jadi mungkin ya oke, memang gulmanya rendah gitu. Nah, jadi itu mungkin harus dibahasakan juga di dalam skripsinya kamu gitu. Di dalam pembahasan kamu itu kamu harus membahasakannya. Mungkin itu rendah karena kondisi cuaca saat kau penelitian itu kemarau atau semuanya begitu. Oke, kemudian satu lagi yang terakhir mungkin ini dalam komposisi pembuatan nama. Nah, saya setuju itu untuk deskripsi taksonominya itu diminimalisir aja gitu. Karena kamu penelitiannya tentang ekologi. Nah, saya setuju tadi Ibu Tres sudah mengatakan juga. Kamu harus membedakan penelitian ekologi dengan penelitian taksonomi. Nah, kamu ini kan lebih kepada ekologi. Jadi untuk taksonominya, mungkin kamu cantumkan di lampiran kah atau apa, dan itu bukan di pembahasan. Jadi itu boleh diminimalisir gitu menurut saya. Nah, dan dalam tampilan komposisi nama, kalau bisa dapat nama lokalnya boleh. Ya, boleh dicantumkan nama lokal, mungkin nama Kota Kupang ini atau penduduk sekitar itu mengatakan rumput teki itu bahasanya apa gitu. Dibuat kolom lagi itu ada nama lokal atau nama daerah gitu ya. Jadi itu lagi menurut saya untuk pembahasannya lebih detail lagi, lebih tajam lagi pembahasannya karena menyangkut tadi itu. Di pendahuluan mengatakan produktivitas padi itu rendah karena gulma, tapi hasil penelitian kamu gulma di Nuelbaki itu
keanekaragamannya rendah gitu. Jadi itu kamu harus bahasakan lagi dengan lebih tajam lagi. Saya pikir itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Refli. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Dema yang telah memberikan masukan-masukan yang berarti untuk perbaikan daripada dokumen yang sedang kita uji. Baik, sekarang terima kasih Bu Dema, Ibu Tres. Sekarang kita masuk ke penanya berikut, yaitu Pak Refli, saya sendiri. Ya. Saya tidak banyak bertanya karena banyak hal yang sudah ditanyakan. Kemudian tentu di sini ada dua hal yang menjadi fokus kita, yaitu teknis dan substansi. Karena keduanya ini akan mempengaruhi tulisan kita atau tulisan mahasiswa atau dokumen yang kita susun. Mengenai teknis tadi sudah disampaikan baik oleh penguji pertama maupun penguji kedua. Untuk saya sendiri relatif sama dan semuanya saya sudah beri catatan-catatan pada dokumen yang diserahkan oleh Testanol. Oleh karena itu saya tidak bertanya tentang teknis, nanti silahkan dilihat. Kemudian untuk substansi ada beberapa hal yang saran ini mungkin perlu dipertimbangkan. Pertama, fokus penelitian ini harus pastikan apakah kita mempelajari tentang biologi daripada gulma terkait dengan ekologisnya, atau kita berbicara tentang dampak gulma terhadap padi. Itu dulu kita tekankan. Kalau saya melihat dari judul, kita fokus ke biologinya, ke ekologinya. Jadi tidak ke aspek dampaknya. Walaupun nanti dalam pembahasan kecil saja itu dimasukkan bahwa kalau melihat dari hasil penelitian, gulma itu bukan menjadi faktor utama penurunan produksi padi di areal yang Anda amati. Ya. Oke. Itu pertama. Jadi fokusnya yang kita tekankan baik-baik sehingga kita benar-benar bicara tentang gulma, bicara tentang komposisi, bicara tentang struktur. Jadi saya sepakat dengan penguji pertama Ibu Tres yang mengatakan bahwa tujuan klasifikasi tidak perlu karena memang sudah ada. Ya. Kita nggak mencocokkan. Iya, Bapak. Iya. Kita lebih penekanan kepada aspek ekologisnya. Bagaimana indeks nilai penting? Kenapa kita harus pelajari itu? Tanaman mana atau spesies mana yang memiliki indeks nilai penting? Kemudian bagaimana kaitannya dengan kalau mau dikaitkan dengan upaya peningkatan produksi padi, maka itu menjadi perhatian. Gulma tersebut yang memiliki indeks penting karena dia mempengaruhi gulma yang lain. Begitu ya. Nah, itu yang perlu dibahas. Jadi kajian-kajian ekologis ini yang Anda lakukan ini akan memberikan informasi penting bagi pengguna informasi, termasuk Dinas Pertanian maupun petani itu sendiri di dalam penanganan gulma. Ya, oleh karena itu Ya, Bapak. perlu dimunculkan, gitu ya. Indeks nilai penting itu kenapa, mana lebih tinggi, mengapa, apa dampaknya, nah, begitu ya. Itu yang perlu pembahasan-pembahasan. Tentu banyak sudah kajian-kajian ekologis yang sudah dilakukan terkait gulma. Nah, itu bisa menjadi rujukan. Kemudian indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman dari 3 plot itu kan di bawah 1. Pada kondisi kering ya. Ingat pada kondisi kering. Pada kondisi kering. Artinya pada kondisi penanaman tidak berlangsung. Tapi ya tentu berbeda dengan pada musim penghujan. Oleh karena itu saran juga bahwa studi keanekaragaman atau ekologis gulma juga di daerah persawahan yang sama atau di lokasi yang sama perlu juga dilakukan pada musim penghujan. Sehingga terdapat hasil yang bisa membandingkan.
sehingga berkaitan dengan upaya penanganan gulma. Ya, ini menjadi informasi. Ya, nanti mudah-mudahan pembimbing yang sama juga bisa membimbing mahasiswa lain dengan mengkaji hal yang sama di musim penghujan. Nah, di situ tingkat keanekaragaman tidak dibahas secara rinci. Walaupun perbedaannya menurut saya tidak signifikan antara plot yang satu dan lainnya, tentu ada aspek lain. Nah, itu yang dari hasil observasi saya pikir sudah ada temuan-temuan itu. Ya. Kemudian ada indeks kesamaan. Sesudah itu dari variabel-variabel yang ekologis yang diamati, coba dihubungkan satu dan lainnya. Itu saran. Coba dihubungkan apa kaitannya indeks INP, kemudian nilai H, kemudian nilai E, dan variabel lain. Baik, Bapak. Ya, itu tahun depan. Apakah Anda mengukur parameter fisika, fisik tanah? Ada, Bapak. Ada. Apa yang Anda Iya, ukur? Bapak. Saudara Edisia, parameter apa saja? Ini Bapak, maaf, bukan ini fisika tanah, tapi kimia tanah, Bapak. Tekstur Apa? tanah dan warna tanah. Oh, Tekstur tanah dan warna tanah. oh, ya, tekstur tanah ya. Tidak apa-apa. Nanti coba dicari apakah ada keterkaitan antara warna dan tekstur terhadap kandungan nutrisi. Anda tidak amati, tapi ada penelitian orang. Ada. Ya, ada penelitian orang. Nanti akan melihat bahwa warna ini dominasi unsurnya unsur apa. Sehingga dikaitkan dengan plot mana yang INP tinggi. Nah, itu bisa dilihat. Ya. Nah, gitu. Ya, Bapak. Jadi informasi ini tetap informasi ekologis. Itu tetap kita pertahankan. Ya. Tidak, ya artinya nanti ada tambahan ke produksi itu tambahan. Tapi nilai ekologisnya, biologinya itu yang kita tekankan, ya. Itu. Dengan kondisi tanah warna tinggi, ini yang punya INP tinggi, ini indeks keanekaragaman sekian. Ya. Gitu. Nah, dengan indeks keanekaragaman di bawah 1, apa maknanya? Itu belum Pak melihat itu. Kalau bisa itu diberi penjelasan. Apa maknanya menurut Anda? Makna indeks keanekaragaman di bawah 1. Itu Anda punya kan 0,6, 0, berapa ya? Itu apa maksudnya? Ya, Bapak. Ya, silakan. Itu maksudnya bahwa indeks keanekaragaman ini jenis gulma di sana itu tergolong rendah. Tergolong rendah ya? Bawah 1. Ya, tergolong rendah. Artinya kalau rendah itu artinya apa? Tentu berkait dengan habitatnya ya. Apa maksudnya? Ini tergolong rendah itu berarti jenis gulma yang di sana tingkat kelimpahannya itu rendah, Bapak. Ya, benar. Berarti kelimpahannya rendah. Artinya dari rendah. Iya, dia kelimpahan rendah. Artinya dari aspek ekosistemnya, apakah ekosistem untuk atau habitat untuk gulma itu baik, sedang, atau tidak baik, atau rusak? Bisa diulangi lagi pertanyaannya, Bapak? Baik, dikaitkan dengan habitat gulma itu sendiri, ya, kita hubungkan dengan indeks keanekaragaman, berarti habitat untuk gulma itu terganggu, sedang, atau tidak terganggu? Habitatnya terganggu atau rusak? Terganggu, Bapak. Terganggu. Terganggu, Iya. Bapak. Artinya apa? Kalau dikaitkan dengan budidaya pertanian, berarti upaya penanggulangan gulma cukup bagus di situ. Ya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh penanya 1-2, bahwa gulma itu bukan merupakan faktor penghambat utama. Ya. Bukan merupakan faktor penghambat utama dalam usaha pertanian di lokasi situ. Jadi itu informasi yang penting yang bisa disumbangkan ya. Nah, oleh karena itu nanti tinggal ditambahkan dengan baik dari hasil kajian-kajian sebelumnya, termasuk warna tanah sehingga memunculkan informasi unsur apa, INP yang tertinggi spesies apa, gitu, ya. Ya, kira-kira itu saja dari Bapak selaku penguji.
Terima kasih Saudara Terima Edis. kasih Bapak. Ya, segala apa yang sudah itu nanti dicatat ya. Ya Bapak, sudah Bapak. Untuk mahasiswa yang diuji dari Ibu Dano selaku pembimbing. Mari Ibu Dano, silakan. Silakan Ibu Dano. Terima kasih atas semua masukan dan saran yang diberikan oleh para penguji. Memang penelitian si Eudisia, saya melihat tadi mungkin kesempatan dibatasi oleh waktu, sehingga kesempatan diberikan untuk Eudisia untuk menjawab, untuk mengklarifikasi, untuk mempertahankan itu sama sekali tidak. Ya, tetapi kesempatan yang pada saat ujian itu mungkin diberikan. Ketiga penguji memberikan terima kasih karena terutama penguji pertama tadi mengatakan bahwa ketidakkonsistenan antara judul dan kata-kata judul dengan abstrak dan yang lainnya struktur dan komposisi. Itu mungkin kesalahan teknis, tetapi sebenarnya itu adalah struktur dan komposisi, gulma dan sebagainya. Kemudian abstrak juga demikian. Lalu pada yang dimaksudkan oleh Ibu Demak, memang betul Eudisia itu lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penguji yang sudah jauh-jauh dalam dunia maya memberikan ujian, tetapi dia tidak cantumkan. Itu kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa kita. Perlu dihargai, perlu penghargaan. Itu judul. Kemudian pendahuluan memang saya melihat mungkin karena dibatasi waktu dalam membimbing, di dalam pendahuluan itu jadi tidak fokus. Apa dia membahas tentang aspek geologi, dalam hal ini ekologi, ataukah dia membahas tentang aspek dampak. Itu mungkin karena ya kesalahan atau kekeliruan pembimbing. Tetapi sebenarnya memang dia akan selalu mau membahas tentang aspek ekologi, yang dalam hal ini adalah aspek geologi. Itu terkait dengan yang disampaikan oleh penguji pertama maupun kedua dan tiga. Memang itu dilihat bahwa gulma itu memang bukan merupakan salah satu faktor pembatas. Salah satu faktor pembatas yang membuat produksi padi menjadi menurun. Ada banyak faktor tadi yang dikatakan, pemupukan, kemudian mungkin pengolahan tanah dan sebagainya. Dan itu memang menjadi tidak fokus. Itu di pendahuluan terlalu panjang dan terlalu banyak. Jadi mungkin pada kesempatan berikut untuk diberikan perbaikan. Lalu ada variabel yang terkait dengan deskripsi dan taksonomi. Mungkin itu juga kami eliminirkan karena harus memfokus atau lebih banyak membahas tentang kaitan antara sekian variabel dengan struktur dan komposisi gulma, seperti keanekaragaman indeks, kemudian indeks kesamaan, lalu beberapa atau faktor ekologi, faktor habitat, juga faktor tanah. Itu harus dibahas. Memang itu kurang. Itu kelemahan pembimbing. Kemudian lebih fokus ya, ada lebih fokus itu dari ketiga-tiganya. Lalu ada beberapa saran, terutama terkait dengan editing, kemudian dengan konsep memang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi diharapkan kepada mahasiswa dalam hal ini Eudisia untuk secara teknis itu perlu dilihat lagi penulisannya. Jadi jangan karena sudah selesai tidak melihat lagi, tidak editing lagi kata-katanya atau alinea ataupun makna yang terungkap atau tersirat dalam setiap alinea. Kemudian ya ketiga-tiganya memang mempermasalahkan hal yang hampir sama. Oleh karena itu mungkin kita kasih kesempatan kepada Eudisia sebagai mahasiswa, sebagai peneliti untuk memperbaiki apa yang disarankan, apa yang diperbaiki, apa yang diinginkan oleh pembimbing untuk memperbaiki hasil penelitian dan tulisan pada tugas akhir ini. Mungkin itu klarifikasi dari saya sebagai pembimbing 2 yang walaupun porsinya hanya sekian persen,
Saya kembalikan Pak Refli. Baik. Baik, terima kasih Ibu Danung selaku pembimbing. Ya, mungkin kita perlu memberikan suatu klarifikasi bahwa pembimbing itu memang dulunya ada proporsi-proporsi, tapi sesungguhnya itu sama. Ya, sama. Jadi memiliki proporsi sama di dalam memperbaiki baik teknik maupun substansi mahasiswa yang kita bimbing. Ya. Jadi pembimbing dua memiliki fungsi yang sama. Baik, kembali. Baik, Saudara Eudesia. Ya, Bapak. Ya, tolong diperhatikan semua apa yang sudah disarankan, ya. Kemudian tetap melanjutkan Ya, Bapak. diskusi dengan pembimbing dalam menerjemahkan arahan-arahan daripada penguji. Kemudian juga Ya, ada Bapak. hal-hal yang belum jelas, nanti silakan mendengar kembali nanti hasil rekaman kegiatan meeting ini dan didiskusikan dengan pembimbing. Baik, Ibu penguji dan pembimbing, kita sesuai dengan keputusan kita sepakat memberikan penilaian. Apakah kita berikan nanti sesudah kegiatan ini atau kita putuskan dalam kegiatan ini? Memang dalam mekanisme itu hanya memberikan penilaian, tapi waktunya belum saya tentukan. Kalau memang diputuskan saat ini, maka Saudara Edisia mematikan hubungan dan mahasiswa yang lain mohon mematikan hubungan dengan kami di tim link dan sudah itu bisa muncul kembali setelah 3 sampai 5 menit. Bagaimana Ibu Danung? Kita langsung memberikan penilaian? Iya. Ya, sebaiknya demikian. Jadi mahasiswa mematikan mikrofonnya sehingga biarkan penguji untuk berdiskusi menyangkut penilaian terhadap hasil penelitian terhadap Eudesia. Baik. Mahasiswa saya lihat ada banyak, jadi mereka matikan dulu. Penguji, yang lain setuju ya? Jadi kita hanya menyatakan ya, setuju. Ya. Kita hanya menyatakan apa? Ada tambah. Ya, silakan. Ya, iya. Tambah satu anggota, Pak. Ada tambah satu. Ini akan memberikan penilaian. Mohon mahasiswa tidak hanya mematikan mikrofon, tapi memutuskan hubungan dulu dengan kami. Meninggalkan meeting. Ya. Jadi yang ada tinggal penguji dan pembimbing. Eudesia tolong mematikan. Bapak termasuk saya juga, Bapak. Eudesia juga. Ya, Eudesia juga. Eudesia Ada ada. 3 menit. Ya. Ya, baik, Bapak. Ya, matikan. Meeting dulu, Eudesia. Matikan hubungannya ya. Semua. Udah. Ya, baik. Terima kasih. Udah. Baik. Tinggal 4 dengan 1 pengamat. Aduh, rempong juga Ibu. Ya, saya sudah undang Eudesia. Tanggal 19. Nilai. Halo? Eudesia ini mana? Belum masuk, Bu. Belum masuk. Sedang saya. Halo? Eudesia. Ya, silakan masuk Eudesia. Silakan. Undang teman-teman juga. Ya, silakan. Sambil tunggu, Pak. Ya. Sudah. Ya. Silakan. Sudah saya Pak. bilang. Baik, silakan. Masuk sudah ya. Pak Refli. Ya. Itu saya lihat di kalender. Ya, Bu. Di kalender itu kalender bulan Mei. Tanggal 21, 22. Halo? Ya. Sampai tanggal 27 itu merah, Pak. Iya, libur merah. Kalender merah. Ya. Betul, itu Jadi merah. kebetulan kalender. Ya.
Berarti Saya ada sudah pegang kalender ini. Ya. Iya. 21 sampai 27 merah, Pak. Iya. Berarti tidak Sehingga ada hampir tidak ada kesempatan. Ya. Iya, di bulan Mei itu. Ya, baik. 20 hari Rabu. Betul. Begitu, Pak. Baik. 21 sampai itu ya. 20 hari Rabu. Itu libur sudah terus. Itu. Sampai 30. Sampai 30. Ya artinya kalau dia 30 Juni. Ya. Paling itu di awal Juni itu. Iya, baik. Tanggal 2. Iya, baik. Oke. Bisa. Bisa ya? Iya. Dia juga Sampai tidak Juni. Indonesia juga tidak bisa wisuda saat ini. Paling tidak dia bisa bebas SPP-nya. Iya, kalau di Juni masih bisa kan? Ya. Baik, Saudara Indonesia, terima kasih Anda sudah masuk ke ruang meeting kita. Bu Demak, terima kasih. Pengamat ada. Ya, Bapak. Asik juga. Ya, baik. Ya. Dari hasil Pengamat. diskusi antara penguji dan juga pembimbing, maka dari hasil kegiatan ujian presentasi seminar hasil yang Anda lakukan, maka Anda dinyatakan lulus, layak untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ujian skripsi, dengan catatan 1, melakukan perbaikan-perbaikan yang seperti disarankan bersama dengan pembimbing. Jika ada hal-hal yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Untuk ujian, Anda ditetapkan pada awal bulan Juni. Seluruh hal-hal yang terkait dengan persiapan Anda harus siapkan dengan baik. Jadi bulan Juni itu sudah siap ujian, tanggal 2 atau tanggal 3. Ya. Bagaimana tanggapan saudara? Silakan saudara Indonesia. Bapak. Ya, Kuat lagi. Terima kasih, tentu Bapak. ini adalah kegembiraan, sukacita. Tapi ingat, jangan karena kegembiraannya Anda lupa memperbaiki. Anda diberi batas waktu, ya, memperbaiki sampai masuk ke ujian itu awal Juni. Tanggal 2, 3, awal minggu pertama ya. Minggu pertama. Silakan. Jadi itu sudah selesai. Sudah selesai urusan dengan pembimbing. Itu sudah masuk ke prodi untuk mempersiapkan ujian. Baik, Bapak. Ya. Oleh karena itu, silakan berkomunikasi dalam daring. Silakan berkomunikasi dalam daring dengan penguji dan pembimbing. Juga dengan prodi jika ada hal-hal yang perlu klarifikasi. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh pembimbing atau penguji terkait ini, silakan. Ya. Saya dulu, Pak. Ya, silakan Ibu. Halo. Ya, silakan. Saya, Pak Refli. Saya mau tanya di ini Edosia. Karena ini menyangkut transkrip ya. Urusan transkrip itu kan biasanya dengan PA. Kebetulan Edosia ini kan saya PA-nya ya, Edosia. Saya kan pembimbing akademik ya. Betul. Lalu bagaimana pengurusan transkrip nanti? Ya, Ibu. Baik. Ya, nanti saya transkrip nanti urusannya bagaimana Pak Kepro? Baik Ibu. Jadi baik untuk transkrip begini. Jadi nanti keluarkan transkrip saudara Edosia. Pertama-tama Anda memprint, mendownload transkrip dari Undana. Sudah itu Anda membuatkan transkrip tersebut dengan susunan seperti biasanya, kemudian diserahkan kepada dosen PA untuk mengecek. Kemudian setelah itu dosen PA membuat catatan-catatan apakah transkrip ini sudah benar sesuai yang dikeluarkan Undana
sesuai dengan bukti-bukti lain, ada catatan. Silakan. Kira-kira begitu Ibu. Kemudian di situ ditandatangani, diverifikasi, dikembalikan lagi diserahkan ke prodi langsung. Nanti prodi mengecek. Iya. Sesudah dari Bisa saya akan bicara? diserahkan ke fakultas Ibu. Dari fakultas akan mengecek kembali. Begini Pak, bagaimana kita mengecek dosen PA, sedangkan arsip-arsip kita itu kan ada di ruangan semua. Lalu bagaimana cara kita mengecek bahwa nilai-nilai itu yang ada dalam transkrip itu benar? Baik. Itu bagaimana? Karena mereka sudah download, otomatis sudah ada semua nilainya di sana. Iya, betul. Kebenarannya itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa itu nilai itu benar? Oke, baik. Baik, Kalau demikian, mungkin perlu satu waktu. Kalau memang dosen PA ingin mengambil berkas-berkas itu, kami prodi siap mengambil berkas itu dan dosen PA bisa mengambilnya. Nanti akan dikeluarkan surat izin untuk masuk area. Iya. Ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik Ibu Dema, silakan. Silakan Ibu Dema. sorry. Ya, sedikit karena ini kan Putres di Sumba. Jadi sepertinya Ibu bisa aja juga mungkin ini mahasiswa kan punya rekapan dari semester 1 sampai semester 8, mungkin dia bisa foto screenshot ke Ibu gitu. Iya. Tanpa Ibu harus datang ke Kupang lagi toh untuk ini kan kondisinya Ibu ada bisa di Sumba. datang. Iya. Ibu kan ada di Sumba, jadi yang sama mahasiswa aja nanti disuruh di scan terus dikirim sama Ibu ya transkripnya. Iya. 8. Baik, ya, betul. Itu menurut saya sih Pak. Iya, itu juga cara, ya kita gunakan Bisa cara yang baik. Dosen yang lain juga bisa. Ya. Kita gunakan cara apa saja, yang penting tidak ada kebocoran. Ya, filternya tetap ada. Iya. Baik, ya. Terima kasih Ibu Dema. Kira-kira Ibu Dano? Ya, seperti itu mekanismenya. Itu saya lihat di grup itu kan masing-masing orang. Sebaiknya mungkin Kepro bisa memberikan surat tugas, SK ya, secara umum sehingga itu dibagikan kepada kita. Jadi supaya jangan setiap kali kita mau ke kampus ambil ini kita umumkan, oh ini saya mau ke kampus. Mungkin lebih awal kita mendapatkan SK itu sehingga berdasarkan itu kapan saja kita bisa ke kampus. Tidak perlu memo lagi atau info ke Kepro. Makasih Pak Refli. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Baik, saya tanggapi Ibu Dano. Jadi memang di kampus itu punya, maaf Ibu karena memang di kampus itu hanya memberikan ruang hari Senin dan Kamis. Oh gitu. Dan maaf, dan sudah ditentukan format tujuannya apa. Ya itu coba. Tujuannya apa? Durasinya sampai seberapa lama di kampus. Begitu Ibu. Tapi saya bisa memberikan kolektif izin untuk hari Kamis dan hari Senin dan Kamis untuk sekian nama ini, teman-teman. Iya. Kalau memang tidak sempat, minggu depan buat lagi. Prodi bisa buat lagi. Karena memang demikian mekanisme. Nah, jadi saya membuat kolektif 17 nama dosen akan ke kampus mengambil data. Ya. Yang penting PSBB. Ya. Yang penting kan kita tidak berkerumun hari yang sama. Ya. Kunci ruangan prodi bisa didapat dari siapa ya Pak? Kunci prodi berarti dari saya. Berarti nanti saya ke sana saja. Nanti kalau Senin dan Kamis. Iya, kalau begitu begini saja Ibu. Baru ingat saya. Terima kasih Ibu Demak. Memang Ibu Demak kan yang termuda, jadi memang daya ingatnya bagus. Iya. Jadi biar nanti saya ambil dokumen-dokumennya bawa ke rumah. Waduh. Nanti kalau ada mungkin ibu-ibu yang perlu, silakan anak-anak datang ambil.
Seperti itu aja, Pak. Nah, begitu aja. Karena saya juga butuh absen Saya memang. pikir Absen saya di sana. Mau tidak mau saya harus di sana memang. Memang semua absen kita di sana. Iya, iya. Ya mudah-mudahan tidak Berarti Pak Refli membawa tidak bisa, tapi kalau di mana di ruang prodi pasti saya akan ambil semua. semua Iya. di ruangan Kalau prodi. Kalau saya Baik. Absen di ruang prodi. Oke, baik. Nanti saya ambil dalam minggu ini. Dalam minggu depan saya ambil. waduh, begitu Pak. Sehingga tidak mengambil di rumah saja. Pak, Ya. iya. Berarti Bapak tidak perlu lagi kami ke kampus lagi ya, Pak ya? Ya, tetap saya. Ya, karena di situ absennya sudah banyak. Nanti ada rindu dengan kampus. Nanti ambil di Pak. Mau saya mau ambil Ambil buku saya di lemari semua tuh. Nah, ya, silakan. Saya tinggal absen itu aja. Iya. Saya tinggal absen. Jadi kalau absen berarti Bapak Kepro yang ambil. Jadi kita kalaupun mau ambil ke rumah Bapak Kepro saja, begitu Ya, ya? ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Bubar. Kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih banyak. Kegiatan ujian kita perdana ya menggunakan TeamLink ini. Dan saya akan rekam dan kita semua untuk mendownload dan kita simulasi. Bisa ikut dalam kegiatan ini. Betul. Ya. Baik. Akhirnya terima kasih banyak sekali lagi. Kami sebagai Kaprodi sangat berterima kasih karena menunjang kegiatan pembelajaran berbasis daring. Tentunya tujuannya adalah tidak lain adalah bagaimana kita mendukung mahasiswa. Memang dengan kegiatan daring mahasiswa ini dibebani dengan anggaran yang besar, tapi tidak apa-apa, ini untuk kebaikan mereka juga. Dan juga untuk saudara Indonesia, tolong diperhatikan lagi seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak dan Ibu dosen, tolong diperhatikan untuk kebaikan Anda sendiri, untuk mempersiapkan diri dalam ujian. Akhirnya, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kegiatan ujian di dalam ruang meeting TeamLink saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Sunda. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu. Oke.